Shalom, selamat sore, selamat datang untuk semua keluarga besar HCC yang ada di Palu, di Luwuk, dan semua jemaat online dimanapun saudara berada, dan juga saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah kami. Selamat datang di ibadah yang ketiga sore hari ini. Doa saya, semua saudara sehat, diberkati, dan bahagia dalam Tuhan. Nah, saudaraku, mulai minggu ini kita akan beribadah secara online sebanyak 3 kali, jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 6 sore. Mengapa saudaraku? Karena kita mulai membiasakan diri pada jam-jam ibadah kita yang seperti biasanya kita lakukan sebagai persiapan kita di dalam bulan ini untuk beribadah secara bersama-sama di dalam gedung, dan di saat yang sama juga kita akan beribadah secara online. Nah, hari ini mari siapkan hati saudara, buka hati saudara untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan, bawa mezbah syukur saudara, dan nikmatilah hadirat Tuhan hari ini. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk sebuah kesempatan baik kami dapat beribadah hari ini. Urapi ibadah ini, Engkau hadir di tempat ini, dimanapun kami berada. Roh Kudus jamah kami semua. Hadirat-Mu nyata, mujizat-Mu terjadi. Dalam nama Yesus, amin. Mari saudara, kita datang ke hadirat Tuhan pada hari ini. Kita bawa rasa syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami, yang selalu menyertai kami ya Bapa. Ini hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, Kau Tuhan kami. Segala puji hanya bagi-Mu, Yesus. Mari angkat tanganmu, kita menyembah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, mau mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab kami tidak mau berjalan sendiri. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Lawatlah kami Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Ini hidup kami. Aku berserah. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Kami menyembah Engkau. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan tempat sandaran kami. Dengan segenap hati kami
Mari sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, Kau selalu setia. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan imanmu dikatakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kami, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Kau tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, Kau Tuhan kami, tak pernah terlambat. Oh, haleluya, haleluya, kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya, kami tinggikan Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami dan sembah kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau yang memegang kehidupan kami. Kami tahu bahwa sampai hari ini kami ada, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami jalani, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa sembah kami, membawa syukur kami ke hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu, oh Yesus, Yesus Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Ini hati kami, ini hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memegang hidup kami. Kami percaya Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang memperhatikan setiap detail kehidupan kami. Bahkan sampai hal yang terkecil kami tahu Tuhan ada. Tuhan perhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri. Kami mau bersama dengan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh baiknya Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Dia baik, saudara. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sekali kita nyanyikan pujian ini dengan syukurmu, dengan hatimu, sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau yang teramat baik bagi hidup kami. Ini syukur kami, ini penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya bagi hidup kami. Sebab itu kami membuka hati kami untuk terus bersyukur sama Tuhan. Mari buka hati saudara, dimanapun kau berada saat ini. Kau bersama dengan keluargamu. Kita masih ada hari ini karena berkat kemurahan Tuhan. Mari taruh tangan kiri di dadamu, kau mulai bersyukur. Dan ingat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan pelihara kita dan keluarga sampai hari ini. Bagaimana Tuhan tetap tolong kita. Saya tahu beberapa di antara saudara engkau masih sakit di bagian tubuhmu. Tapi bersyukurlah engkau masih ada hari ini. Saya tahu di beberapa keluarga sedang bergumul dengan ekonomi, dengan pergumulan keluarga, keharmonisan kebahagiaan keluarga. Tapi mari tetap bersyukur bahwa kita masih ada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari renungkan selama 6 bulan yang kita lewati di tahun ini. Tuhan selamatkan kita dari kecelakaan. Tuhan sembuhkan kita dari sakit. Tuhan tolong kuatkan waktu kita lemah. Dia angkat waktu kita terpuruk. Dia pulihkan keadaan kita. Dia tolong kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak bersyukur untuk banyak pertolongan bagi kami semua. Terima kasih untuk penghiburan Tuhan, untuk kekuatan Tuhan bagi keluarga Pastor Johan dan Vivin. Kehilangan orang tua mereka, Papa terkasih. Kami percaya orang tua kami telah berbahagia di surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Kekuatan bagi Johan, bagi Vivin, Mama, dan semua saudara dan keluarga yang ada di Poso dikuatkan, diberkati Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan dan berdoa untuk keluarga besar daripada Pak Gunawan dan Mary. Terima kasih untuk penghiburan Tuhan bagi keluarga ini. Tuhan sudah berpanggil Papa terkasih di Surabaya untuk kembali kepada Tuhan. Kami percaya dia telah berbahagia di surga yang kekal. Dan Pak Gunawan dan keluarga dikuatkan Tuhan, dihiburkan Tuhan. Pengharapan mereka kuat di dalam Tuhan. Dan setiap kami juga Tuhan bersyukur untuk setiap kemurahan, setiap kebaikan Tuhan. Untuk setiap mujizat yang kami alami Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus luar biasa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor Darwin yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi biar kebenaran hari ini mengurapi, menolong kami semua, menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan keluarga besar HCC dimanapun sudah berada. Saya percaya setiap kita ada dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya keluarga Pastor Johan, keluarga Pak Gunawan, sekeluarga besar dikuatkan, dihibur oleh Tuhan. Dan selamat berbahagia buat saudara-saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan saudara yang diperpanjang usia oleh Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Saudara, minggu ini kita masih tetap dalam ibadah online. Dan saya percaya kita semua tetap ditolong, tetap diurapi, tetap diberkati Tuhan. Nah saudaraku,
dalam Alkitab ada sebuah cerita yang sering kalian sudah dengar tentang 5.000 orang laki-laki saja yang ikut Yesus dalam perjalanan pelayanannya, mendengarkan khotbah dan pengajaran daripada Yesus. Tapi pada saat itu mereka mulai kelaparan, mulai terjadi masalah, mulai terjadi resesi lah kira-kira begitu. Semuanya butuh makan, semuanya sangat kelaparan pada waktu itu. Tapi tidak ada warung makan di situ, nggak ada orang yang punya stok makanan yang banyak. Tapi ada satu orang, bahkan seorang anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan kecil. Nggak cukup sebenarnya. Tapi anak ini tidak egois. Dia tidak menikmati untuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya makan untuk dirinya sendiri, tapi dia mau peduli sama hidup orang lain. Di tengah krisis, di tengah keadaan sulit, kualitas hati kita dalam memberi sangat diuji. Apakah kita akan menjadi orang yang egois, mementingkan diri kita sendiri, atau kita mau mulai memikirkan juga keadaan orang lain? Belajar dari anak kecil ini, dia nggak hanya pikirkan dirinya sendiri, dia mulai peduli dan memikirkan keadaan orang lain. Dan dia membawa itu kepada Yesus. Lalu Alkitab bilang, Tuhan mengangkatnya, mengucap berkat atasnya, mengucap syukur atasnya, dan dia mulai membagi-bagikannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, pemberian anak ini nggak hanya menolong diri dia, nggak hanya menolong 1-2 orang, tapi pemberiannya menolong begitu banyak orang. Awalnya kan kelihatannya hanya sedikit, 5 roti dan 2 ikan. Apalah artinya itu? Hanya sedikit. Tapi percayalah, yang sedikit itu tapi diberikan dengan hati yang tulus dan diberkati oleh Tuhan. Kita memberi dengan ucapan syukur, maka itu akan dipakai untuk bisa menolong, memberkati banyak orang. Tahukah saudara? Setiap benih persembahan saudara, setiap keuangan yang saudara tabur di rumah Tuhan, itu menolong begitu banyak orang. Itu membantu penyebaran Injil, itu menopang pelayanan daripada gereja ini saudara. Untuk semakin banyak orang bisa dilayani. Lewat berkat yang saudara tabur, mungkin nilainya kecil di mata manusia, tapi itu besar di mata Tuhan. Itu dipakai untuk bisa menolong begitu banyak orang. Membuat begitu banyak orang bisa terlayani saudaraku. Dan setiap benih saudara itu gak pernah sia-sia. Seperti anak kecil ini, apa yang dia berikan kepada Tuhan itu gak sia-sia. Dan apa yang saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan, itu pun tidak pernah sia-sia. Saudara bisa memberikan persembahan lewat kode barcode yang kami punya, lewat semuanya, lewat OVO, Dana, lewat pemberian online yang lainnya, GoPay juga saudara bisa melakukannya, dan saudara bisa transfer ke rekening gereja yang ada sesuai dengan pos-pos keuangan yang ada yang kami gunakan untuk pekerjaan pelayanan agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk setiap benih taburan saudara, dan saya percaya setiap benih taburan saudara itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saya terus berdoa engkau dan keluargamu tetap diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, minggu ini kita akan diberkati oleh sahabat saya, oleh seorang hamba Tuhan muda yang luar biasa, yang Tuhan pakai dia mengembalakan jemaat yang luar biasa di Jakarta Barat. Mari kita akan sambut Pastor Darwin Liang, saudara. Exciting, semangat, siapkan catatan saudara, katakan amin, dan percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan mengubahkan hidup kita, akan mengurapi kita. Sebab itu, mari buka hati kita sama-sama. Sekali lagi, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya! Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus,
teramat baik bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami beroleh kekuatan yang baru, kami beroleh gairah yang baru Tuhan, menyala-nyala kembali di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu bagi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti setiap firman yang disampaikan kepada kami Tuhan, dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat HCC Palu, senang bisa bertemu dengan saudara walaupun seharusnya secara fisik saya bersama dengan saudara di sana di waktu yang sekarang ini. Tapi karena kondisi yang ada, kita hanya bisa bertemu secara online. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak terbatas oleh jarak maupun waktu. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah setiap kehidupan kita. Karena itu, mari sama-sama kita mau menyimak apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua melalui khotbah hari ini. Sepanjang masa-masa COVID ini, saya mendapatkan sesuatu yang esensi di dalam kehidupan saya, dan hari ini saya mau bagikan buat setiap saudara. Tema khotbah hari ini, perubahan hidup adalah ibadah. Saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan bacakan buat setiap saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau kita membaca ayat yang pertama, kita menemukan ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, dia berkata bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, that's the true worship. Itu adalah penyembahan sejati, persembahan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Saya menemukan saudara, sepanjang masa-masa COVID ini, ketika kita semua tidak bisa beribadah secara fisik, berjumpa setiap hari Minggu, atau mungkin berjumpa di hari biasa, di hari komsel, atau hari di mana ada cell group, atau sesuai dengan komunitas yang di mana saudara berada, orang-orang banyak yang mulai berkata, beberapa di antara mereka, bahwa mereka mengalami stuck, atau mereka mengalami, saya namakan proses di mana mereka merasa Tuhan tuh tidak terlalu berasa dalam hidup mereka. Unik ya saudara ya, di saat kegiatan rohani hilang, Tuhannya juga hampir hilang gitu. Nah, ini adalah sebuah pertanda bahwa mungkin saja selama ini ada sebagian orang atau bahkan banyak orang menjalani kegiatan agama mereka, tapi mereka tidak sedang membangun ibadah yang sejati kepada Tuhan. Nah, ini adalah sebuah problem yang sangat besar, karena kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya tidak memahami arti ibadah yang sesungguhnya, maka kita tidak akan melakukan semua kegiatan itu dengan esensi yang benar. Makanya hari ini saya mau bicara tentang perubahan hidup adalah ibadah. Apa sih yang dimaksud perubahan hidup itu adalah ibadah? Nah, kita menemukan dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama di ayat yang pertama, bahwa ibadah yang sejati itu adalah waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang sesungguhnya yang Tuhan cari. Kalau saudara ingat, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di Yohanes 4 tercatat, bagaimana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini. Kemudian saudara, dalam percakapan itu, sang perempuan mengungkapkan bahwa kamu adalah benar seorang nabi. Karena kalau orang-orang kami berkata bahwa menyembah Tuhan itu di atas gunung dan di mana-mana, tapi kamu mengajarkan bahwa Yerusalemlah tempat kami menyembah. Tapi Yesus kemudian tidak mengiyakan kalimat perempuan tadi yang berkata bahwa Yerusalem itu tempat menyembah. Melainkan Yesus justru mengatakan yang sebenarnya, esensi yang sesungguhnya.
Apa esensinya sesungguhnya? Saudara kan menemukan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyembah Allah, karena Allah itu adalah roh, maka dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi, penyembahan yang Yesus maksud di dalam firman itu adalah begini, saudara. Bukan kegiatan ketika orang pergi ke Yerusalem. Bukan juga apa yang dimengerti oleh perempuan tadi sebelumnya tentang orang menyembah perginya ke gunung-gunung. Jadi bukan sebuah kegiatan pergi ke sebuah tempat, melainkan Yesus berbicara bahwa penyembahan yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Artinya yang hidupnya sehari-hari di dalam roh dan kebenaran itu yang merupakan persembahan kepada Tuhan, merupakan worship to God, merupakan penyembahan kepada Tuhan. Karena itu, hari ini kita mau belajar, apa sih ibadah yang sesungguhnya itu? Apakah ibadah itu hanya bicara soal kegiatan mingguan yang kita lakukan, yang kalau tanpa kegiatan itu, kita jadi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Sangat ironis sekali, kalau kehidupan kekristenan kita hanya bergantung kepada ibadah secara fisik yang perlu terjadi. Walaupun kita rindu bersekutu, benar. Walaupun kita rindu untuk bertemu supaya kita bisa menyatakan kasih yang lebih real, karena lewat online pasti terbatas, saudara. Tapi, saudara, kita perlu mengerti kembali untuk esensinya terlebih dahulu. Nah, saya mempercayai ayat ini ditulis karena waktu itu Roma, jemaat yang ada di Roma, juga mengalami sebuah kondisi di mana mereka sangat bergantung kepada sebuah liturgi agama. Kalau kita tahu setelah masa Paulus, ada seorang raja yang luar biasa yang menetapkan peraturan agama, peraturan cara beribadah, sehingga membentuk pola ibadah yang kurang lebih kita jalani hari ini. Ada liturginya, saudara. Padahal Tuhan berharap, sesungguhnya ibadah itu bicara tentang saudara dan saya, mempersembahkan hidup kita, keseluruhan hidup kita. Dalam bahasa aslinya, mempersembahkan tubuhmu itu bukan sekedar tubuh fisik, saudara. Tapi bahasa aslinya itu bicara gini, soma. Dalam bahasa rootnya atau origin wordnya adalah sozo. Itu bicara tentang keseluruhan hidup kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, saya merenungkan hal ini, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu kan seperti bapa dan anak ya. Waktu kita menyembah Tuhan, kita tidak sedang menyembah dalam posisi kita itu budak, bukan. Karena Yesus berkata kamu bukan lagi hamba, tapi kamu anak. Namanya hubungan bapak dengan anak, saudara, saya merenungkan. Apakah saya mau waktu anak saya berhubungan dengan saya itu, apakah yang saya tunggu-tunggu itu kata-kata pujiannya? Atau apa yang sesungguhnya bapak harapkan sih dari seorang anak? Saudara menangkapkah hal ini bahwa apa sih yang Bapak harapkan dari kita sebagai anak? Kalau saudara posisi sebagai bapak, saya bapak yang nggak sempurna. Artinya saya masih punya banyak kekurangan. Tapi bapak yang tidak sempurna saja, saya punya 2 orang anak, umur 10 dan umur 5 tahun. Yang saya harapkan dari anak saya, bukanlah kata-kata pujian setiap hari. Dia datang kepada saya, papi orang yang sangat baik. Papi begitu mulia. Papi begitu luar biasa. Kuasa papi begitu dahsyat. Saya tidak mengharapkan kalimat itu diucapkan seperti itu. Karena bagi saya itu akan menjadi sebuah kalimat yang apa sih gitu ya. Tapi saya merindukan sesuatu yang sangat esensi dari hidup anak saya. Apa itu, saudara? Saya akan menganggap bahwa dia menghormati dan juga mengagumi saya ketika saya melihat dia mengalami perubahan hidup yang real, yang sehari-hari. Ketika dia belajar untuk menyodorkan di hadapan saya, ini loh Pak kehidupanku. Kehidupanku yang rajin, yang tekun, yang menerapkan apa yang Papa ajarkan, yang melakukan setiap perkataan Papa, sehingga hidupku hari ini mengalami perubahan semakin baik. Saudara, itulah yang Bapak harapkan dari seorang anak. Apa yang saudara mengerti tentang hubungan kita dengan Tuhan? Sebagai anak dengan Bapak, saya percaya begini saudara, Bapak merindukan perubahan hidup yang nyata,
dari kita sebagai anak. Keseluruhan hidup kita inilah persembahan yang sesungguhnya, yang sejati kepada Tuhan. Nah, memang masalahnya adalah begini saudara, keseluruhan hidup saya hari ini saja, keseluruhan hidup kita bersama semua hari ini, belum berani ada orang yang mengklaim bahwa keberadaan hidupnya dia hari ini sudah layak untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Saya belum berani berkata itu. Kenapa? Karena saya masih punya banyak kekurangan. Ada bagian-bagian tertentu dalam hidup saya yang saya rasa belum cukup layak untuk saya katakan inilah persembahan yang sejati. Kadang-kadang saya masih bisa emosi marah. Itu bukan ibadah yang sejati untuk Tuhan. Kadang-kadang saya masih bisa berpikiran tidak kudus. Tentu itu bukan persembahan yang sejati untuk Tuhan. Itulah kenapa kita perlu terus berubah. Betul ya? Ayat yang kedua katakan itu buat kita semua. Apa sih maksudnya ibadah yang sejati itu? Yaitu ketika kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita selalu berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat mengerti mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Itu maksudnya ibadah yang sejati. Perubahan hidup kita, pembaharuan akal budi kita yang terus-menerus itulah yang merupakan ibadah kita yang sejati. Ibadah di mana kita mengerti bahwa ini loh yang Tuhan mau, ini loh ya sesungguhnya yang Bapa mau dalam kehidupan kita sebagai anak. Nah saudara, kita mau belajar hari ini dari konsep esensi ini. Bagaimana perubahan hidup kita adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita belajar bersama dengan cara berpikir seperti ini. Saya merenung saudara, kenapa sih orang sulit berubah? Betul ya? Kita nggak kurang baca firman. Kita nggak kurang dengar khotbah. Kita nggak kurang melakukan kegiatan agama. Kita nggak kurang-kurang ada dalam komunitas. Tapi berapa banyak kita yang benar-benar mengalami perubahan hidup yang real, nyata sehari-hari, yang bukan cuma sekedar kita yang bisa menyadari, tapi orang lain bisa merasakan perubahan hidup kita. Coba kita renungkan, berapa banyak kita yang mengalami yang seperti itu. Nah saudara, saya menemukan bahwa ternyata untuk mengalami perubahan hidup, ada sebuah hal yang sangat esensi, karakter yang sangat basic, yang perlu dimiliki oleh setiap kita. Saya melihat begini saudara, orang sulit berubah, bahkan sudah dikhotbahkan, sudah banyak firman yang dia tahu, karena, dengarkan ini baik-baik, karena orang tersebut kurang rendah hati untuk dia mengalami perubahan. Rendah hati itu apa sih saudara? Rendah hati bicara tentang sebuah sikap dalam kehidupan kita yang belajar dan mau senantiasa diajar, rela dibentuk, rela mengalami proses, sekalipun mungkin sulit, dalam perjalanannya nggak mudah. Tapi orang yang rendah hati pasti orang yang rela untuk mengalami proses perjalanan itu bersama dengan Tuhan. Jadi mau orang itu sudah tahu ribuan, puluhan, ratusan ribu firman, tapi kalau sikap hatinya masih tidak rendah hati, nggak akan bisa berubah. Nah, orang yang tidak rendah hati tidak mengalami perubahan hidup. Orang yang tidak mengalami perubahan hidup, dia tidak punya ibadah yang sejati kepada Tuhan. Mari kita lihat bersama. Ayat yang kedua bicara begini tadi kan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Artinya begini saudara, orang yang mengalami pembaharuan akal budi, mereka memperoleh hikmat dari Tuhan. Hikmat yang menuntun dia sehingga dia mengerti apa sih isi hati Tuhan. Nah, Amsal berkata, saudara, di dalam Amsal 11 ayat 2, firman Tuhan berkata begini buat kita semua. Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Jadi orang yang sombong, orang yang angkuh, yang tidak mau berubah, maka mereka hidupnya akan mendapat cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat Tuhan itu ada pada orang-orang yang rendah hati. Yang mau belajar, yang rela dibentuk, yang mau mengikuti proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Jadi saudara,
kunci dari perubahan hidup adalah kerendahan hati. Kalau hari ini kita menjumpai kita masih belum banyak berubah untuk menjadi lebih baik tentunya secara karakter kita. Mungkin saja selama ini kita masih kurang rendah hati untuk bersedia diproses oleh Tuhan. Mungkin saja kita kurang rendah hati untuk melakukan firman. Karena Yesus pernah berkata begini, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Persoalannya saudara bukan mendengarnya, tapi persoalan di melakukan atau tidak melakukan. Banyak kita mendengar khotbah setiap hari Minggu, banyak kita mendengar firman, membaca firman mungkin setiap hari. Tapi berapa banyak kita yang memilih untuk melakukan firman? Orang yang mau melakukan firman, hidupnya pasti berubah. Tapi orang yang tidak melakukan firman, pasti ditemukan karena dia kurang rendah hati, kurang rela untuk melakukan kebenaran, kurang mau diproses karena mungkin dia berpikir bahwa prinsip hidup yang dia pegang sudah lebih baik dari firman bahkan. Kalau hari ini kita menemukan diri kita ada di posisi yang itu, mari kita bertobat bersama. Karena ini bukan yang Tuhan inginkan. Kalau saya jadi bapak, saya punya anak, saya tidak suka ketika anak saya menentang perkataan saya. Dan dia berpikir bahwa dia punya ide atau punya pemikiran, punya prinsip yang lebih baik. Bapak yang gak sempurna loh saudara. Bayangkan bapak yang sempurna di surga. Bersyukur, kita bersyukur karena Bapak tidak menghakimi kita di waktu yang sekarang. Kita bersyukur karena sekalipun kita belum mengalami perubahan hidup, Tuhan tetap menerima kita. Tahu gak kenapa saudara? Karena saudara statusnya anak. Apa yang membuat saudara memiliki status anak? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus hidup saudara, dan melayakkan saudara. Karena dia ada di dalam diri kita, di dalam diri saya, sehingga itulah yang membuat Bapak melihat kita sebagai anak. Apapun yang terjadi, dia terima kita. Tapi saudara, Bapak merindukan perubahan hidup yang terjadi dalam hidup anak-anaknya. Dia tidak menghakimi kita sekarang, tapi nanti, satu hari nanti ketika dia datang, dia akan menghakimi kita. Berdasarkan apa saudara? Ibadah kita yang sejati. Melalui perubahan hidup kita yang nyata setiap hari, setiap masa yang kita lalui. Nah saudara, Yesus pernah berkata di dalam Matius 11 ayat 29. Firman Tuhan berkata begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara, ayat ini jelas sekali berkata supaya kita belajar kepada Yesus. Pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Wow. Yesus mengklaim bahwa diri dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara tahu kenapa Yesus bisa mengucapkan kalimat itu? Nanti kita belajar bersama. Ini pertanyaan yang saya rindu saudara renungkan sebentar. Kenapa Yesus bisa mengucapkan kalimat itu kepada orang-orang di sekitar dia waktu itu, dan mereka mendengarnya loh sebagai murid-murid. Yohanes khususnya mencatat ini, mendengar perkataan ini, bahwa Matius yang mencatat ini mendengar bahwa Yesus berkata dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kenapa bisa seperti itu? Nah, hari ini saya rindu kita benar-benar melihat bagaimana proses orang bisa mengalami perubahan hidup. Bagaimana orang bisa mengalami kerendahan hati. Nah, saya menemukan saudara, bahwa menjadi rendah hati itu bukan karena dipaksa oleh situasi. Ada orang menjadi rendah hati karena dipaksa oleh situasi. Kondisi yang ada membuat dia mengerti bahwa akhirnya ada ya kita menemukan orang tertentu tuh gini loh. Akhirnya dia sadar juga. Pernah nggak saudara menemukan kondisi yang seperti itu kepada orang tertentu? Atau mungkin kepada diri kita? Pernah nggak saudara mendengar kalimat ini? Biarin nanti nabrak tembok, setelah nabrak tembok baru sadar. Kita menemukan ada orang-orang yang baru menjadi rendah hati karena situasi. Nah Tuhan mengizinkan sih proses-proses yang seperti itu. Tapi kalau sesungguhnya ditanya, Tuhan kalau kita lihat dari firman, Tuhan tidak mau kita menjadi rendah hati karena situasi. Karena dipush oleh kondisi yang ada. Karena ditekan oleh segala pergumulan yang kita alami. Tuhan mau kita mengalami kerendahan hati karena apa saudara? Karena keputusan.
untuk menjadi rendah hati itu bukan karena situasi, tapi karena keputusan yang saudara ambil. Waduh Pak, dari mana ayatnya bahwa rendah hati itu adalah keputusan? Mari kita lihat bersama. Filipi pasal yang kedua menjelaskan kepada kita bahwa keputusan Yesus yang membuat dia menjadi pribadi yang rendah hati. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-10, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini berkorelasi semua saudara ya. Dari Roma 12, saudara renungkan ini bahwa firman Tuhan berkata, kita harus mempersembahkan keseluruhan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati bicara tentang apa? Keseluruhan hidup kita yang diberikan buat Tuhan. Keseluruhan hidup kita hari ini mungkin kita rasa masih banyak yang belum layak. Makanya kita perlu berubah. Makanya di ayat yang kedua berkata, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi harus berubah dari pembaharuan budi kita. Pembaharuan apa? Jiwa kita, saudara. Pembaharuan jiwa bicara tentang apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak dalam hidup kita harus berubah. Makanya dikatakan orang yang mengalami pembaharuan budi, mereka menjadi mengerti tentang kehendak Tuhan, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kenapa? Karena jiwanya dirubah, jiwanya dibaharui, mengalami perubahan sehari-hari. Nah, bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup? Kalau kita bersedia dan memutuskan untuk kita mau belajar, mau diajar, kita rendah hati untuk rela menjalani proses yang ada. Nah, sama seperti Yesus. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat yang kelima sudah memulai dengan kalimat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yesus berkata tadi dalam Matius 11:29, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa buktinya Yesus rendah hati? Firman Tuhan berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ayat ini bukan berkata begini, melainkan telah dikosongkan oleh Bapaknya. Bukan, saudara. Tapi Yesus mengambil keputusan untuk mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dia tidak dipaksa oleh Bapa untuk menjadi rendah hati, dia tidak dipaksa untuk menjadi manusia, dia tidak dipaksa untuk menjadi seorang hamba, tapi dia sendiri memutuskan untuk mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah, perhatikan ini, merendahkan dirinya. Ayat ini bicara dia yang aktif karena sudah belajar bahasa ya. Awal kata merendahkan dirinya. Dia bukan direndahkan, tapi dia merendahkan dirinya sendiri. Sebagai dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Itulah sebabnya, lihat saudara, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya suka sekali ayat yang terakhir ini, karena firman Tuhan berkata begini, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi apa? Bagi kemuliaan siapa? Bapanya. Ayat ini menunjukkan kepada kita dengan begitu jelas bahwa kerendahan hati adalah keputusan. Kerendahan hati bukan sekedar perasaan yang tertekan oleh situasi. Kerendahan hati bukan sebuah sikap yang keluar karena dipaksa oleh keadaan. Kerendahan hati adalah keputusan yang saudara bisa buat sekarang juga. Ketika saudara berkata begini, Tuhan, aku sudah dengar firman-Mu. Aku sudah baca firman-Mu. Aku sudah dengar khotbah yang disampaikan oleh pendeta siapa saja. Aku sudah dengar kebenaran firman Tuhan itu. Dan hari ini aku memutuskan untuk aku mau melakukannya. Sekalipun sulit, sekalipun rasanya mustahil, sekalipun penuh dengan tantangan. Aku percaya ketika aku melakukan firman, maka aku akan mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidupku adalah
ibadah yang sejati kepada Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya pewahyuan ini, pencerahan ini, bisa saudara dapatkan di dalam hati saudara. Yesus mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Yesus bukan dipaksa oleh keadaan, bukan bapaknya yang memaksa dia, tapi dia sendiri yang mengambil keputusan ini. Berapa banyak kita saudara yang hari ini, mungkin ketika firman ini sedang disampaikan, kita diingatkan akan bagian-bagian kehidupan kita yang kita masih kurang rendah hati. Kita masih sulit untuk berubah. Bahkan mungkin kita membiarkan saja hidup kita mengalir dan menunggu sampai keadaan memaksa kita untuk berubah. Bapa rindu saudara, untuk saudara hari ini bisa mengambil keputusan dari dirimu sendiri. Tanpa paksaan, tanpa tekanan dari situasi, tapi saudara memilih untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Mengambil keputusan dan berkata, Tuhan, aku mau belajar, aku mau diajar, aku rela dibentuk. Salah satu bentuk yang sederhana begini saudara, lakukan firman. Bentuk sederhana lainnya adalah dengarkan nasihat pemimpin rohanimu. Ketika pemimpin rohanimu menasihatkan engkau berdasarkan kebenaran firman, saudara perlu dengan rendah hati berkata, ya aku mau berubah, aku mau jadi lebih baik. Kita tidak bisa mengabaikan arahan nasihat dari pemimpin-pemimpin rohani kita, orang tua kita, kalau mereka menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan firman. Bukti kita mengambil keputusan untuk jadi rendah hati adalah kita mau mengikuti apa yang firman katakan. Baik kita baca langsung, maupun dari orang-orang yang menyampaikannya kepada kita. Jadi saudara, hari ini, saya mau akhiri dengan kalimat, perubahan hidupmu adalah ibadahmu yang sesungguhnya kepada Tuhan. Perubahan hidup yang sehari-hari yang kau alami, itulah ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Perubahan hidup itu hanya bisa terjadi kalau saudara hari ini mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau belajar, yang mau diajar, yang rela dibentuk melalui proses dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang begitu baik, begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang rindu melihat kami anak-anak-Mu bukan sekedar mendengar perkataan-Mu, tapi kami melakukan setiap perkataan-Mu. Engkau Bapa yang rindu untuk melihat setiap anak-anak-Mu ini bukan sekedar melakukan kegiatan agama, tapi benar-benar mempersembahkan keseluruhan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Melalui perubahan hidup yang nyata setiap hari. Tuhan, ajar kami supaya kami belajar terus-menerus kepada Engkau. Pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kami hari ini berkata di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengambil keputusan. Mari saudara, ambil keputusan dalam hatimu. Sama seperti Yesus mengambil keputusan. Mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Mari ambil keputusan. Ambil keputusan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Yang mau belajar, yang mau diajar, yang rela dibentuk melalui proses. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami tidak mau menunggu tembok di hadapan kami untuk kami tabrak sehingga kami baru berubah. Kami nggak mau menunggu Tuhan, tekanan datang atau paksaan sehingga kami baru berubah. Tapi kami hari ini mau mengambil keputusan. Mulai saat ini, kami mau menjadi pribadi yang rendah hati. Supaya hidup kami terus dibaharui. Sehingga kami bisa mempersembahkan keseluruhan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ibadah yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita yang mau menjadi pribadi yang rendah hati, mengambil keputusan untuk menjadi rendah hati. Sama-sama kita katakan, amin. Maju terus teman-teman HCC Palu. Saya berdoa supaya setiap saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan,
Saya percaya HCC Palu akan menjadi berkat yang luar biasa buat orang-orang percaya yang ada di Palu, bahkan buat orang yang belum percaya yang ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini, bahwa setiap perubahan yang kita alami itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dan biar firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita, membuat kita semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Mari saudaraku, bersama dengan keluarga, siapkan hati saudara, mari siapkan hosti saudara, dan siapkan anggur perjamuan kudus saudara. Dan saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya. Saudara, kau harus percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang besar dalam perjamuan kudus. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, Dia yang perintahkan untuk kita memperingatinya, bahwa ada kuasa Tuhan di dalamnya. Apapun yang sedang kau alami hari ini saudaraku, mungkin ada pergumulan yang berat yang kau alami, ada situasi yang rumit dan menyulitkan kau hadapi hari ini. Sepertinya enggak ada jalan keluar, semua pintu tertutup, semua orang menjauh dari hidupmu. Tapi kau harus percaya, ada mujizat Tuhan dalam perjamuan kudus hari ini. Ada kuasa Tuhan yang tak terbatas yang bekerja. Mari angkat roti itu tinggi melebihi kepalamu dan dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata kepadaku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur itu tinggi melebihi kepala saudara. Engkau di rumah yang mungkin sedang sakit hari ini, percayalah firman Tuhan berkata, oleh karena bilurnya sakitmu sembuh dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan dalam perjamuan kudus. Percaya sakit dalam tubuh, virus, bakteri apapun, kuasa kegelapan, roh jahat, santet, sihir dipatahkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus kau sembuh dalam nama Yesus. Dengarkan firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, mari sembah. Sembah, sembah Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Kau berkuasa, Kau besar. Dalam nama Yesus, Kau yang sakit disembuhkan, Kau yang lemah dikuatkan. Setiap kutuk sihir, kuasa kegelapan dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkat kebaikan kemurahan Tuhan turun melimpah atas hidupmu. Engkau diberkati sehat bersama dengan keluargamu. Engkau bahagia dalam keluargamu. Dikuduskan, diberkati hubungan suami istri, orang tua anak. Saudara bersaudara diberkati Tuhan. Dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Berkat kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kehidupan kita. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan setiap jemaat, setiap keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan mereka, keuangan mereka, diberkati Tuhan, tidak kekurangan. Kami tidak hanya diberkati,
tapi hidup kami menjadi berkat Tuhan. Lewat apa yang kami miliki, ada banyak jiwa dapat dilayani, ada banyak hidup orang yang ditolong dan diubahkan dalam nama Yesus. Biar hidup kami menjadi berkat, kesaksian terang Tuhan di tengah dunia yang gelap ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih, berkati setiap persiapan kami untuk ibadah bersama di gedung ini. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan semua persiapannya. Berdoa berkati semua kami, hamba-hamba Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, juga bersyukur untuk setiap benih taburan jemaat-Mu. 5 roti dan 2 ikan yang mereka bawa sama Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perpuluhan yang mereka kembalikan ke rumah Tuhan. Terima kasih untuk benih persembahan yang mereka tabur dengan cinta kepada Tuhan. Terima kasih untuk diakonia yang mereka tabur karena mereka mau menolong orang-orang yang kesusahan. Terima kasih Tuhan untuk pembangunan gedung gereja ini Tuhan. Kelengkapan yang kami butuhkan, bersyukur untuk semua jemaat yang terus setia memberi, terus setia menabur karena mereka mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mencintai rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapa, hamba percaya tidak pernah sia-sia apa yang mereka tabur. Diberkati Tuhan dalam kelimpahan, diberkati Tuhan. Dan hamba percaya sepanjang bulan Juli ini kami semua ditolong Tuhan, kami semua sehat. Kami tolak COVID dalam nama Yesus. Kami tolak kanker dalam nama Yesus. Tumor, segala sakit, penyakit, kecelakaan, kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus memproteksi kehidupan kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, bersyukur Bapak. Berkati Pastor Darwin dan penggembalaannya, keluarga rumah tangganya diberkati, ditolong Tuhan. Kami kembali pulang. Penyertaan, pertolongan, kebaikan, kemurahan Tuhan berkati hidup kami semua. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses diberkati. Tuhan membuat jalan-Mu terus naik, tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Diberkati karir, pekerjaan, bisnis, masa depan bersama dengan Tuhan pasti luar biasa. Dan jemaat Tuhan kembalilah dalam kebaikan, kemurahan Tuhan. Dalam berkat dan terangnya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Amin. Kami percaya, Engkau memberkati aku, kami percaya Tuhan, kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Amin. dan memperluas Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. daerahku. Amin. Kami percaya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, Kami percaya. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.